Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita semua bisa ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allahku yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Diberikan kehidupan yang layak karena anugerah Tuhan. Besar anugerahnya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Besar anugerah-Mu ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena ada waktu baik kami untuk datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun dalam situasi sulit yang kami alami, dalam kehidupan kami, bulan ini, bahkan minggu ini ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu bagi kami, kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melewatinya, sehingga kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami dalam ibadah pada pagi ini ya Tuhan, menyertai kami semua ya Tuhan, di tempat kami masing-masing beribadah. Engkau memberkati, biarlah Roh Kudus menyertai dan kami memperoleh kekuatan di dalamnya. Biarlah penyembahan-penyembahan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, segenap rangkaian ibadah kami. Kami serahkan semua di tangan-Mu, hingga dapat selesai dengan baik nanti ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan dari Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-31. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat dan singer akan membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 31. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama,
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambangnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusis mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah bagi orang yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan di kehidupannya sehari-hari. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Selalu baru di setiap paginya, dan rahmat-Nya tak berkesudahan. Mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan dengan sukacita. Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita, terlebih peluang yang istimewa untuk dapat mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga merenungkan kebenarannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Allah pemilik kehidupan, Allah yang telah menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya dan atas hidup kami, memberi peluang yang indah untuk kami membaca firman Tuhan dan juga merenungkan kebenarannya. Bapa, apapun kondisi hidup kami hari ini, kiranya kebenaran firman ini meneguhkan kami untuk semakin mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya, mengasihi Engkau dan percaya kepadamu dalam situasi apapun, dan dapat setia kepadamu sampai akhir kehidupan. Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia adalah mereka mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita baru saja merayakan hari di mana Kristus dibangkitkan, hari Paskah. Kita sudah mendengar firman bagaimana Yesus yang mati dan pada hari yang ketiga ia telah dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga membahas salah satu kisah tentang penampakan di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari, di mana dia bersama para murid secara intens mengajar mereka dan meneguhkan mereka kembali tentang bahwa ia adalah Mesias, ia adalah Juru Selamat, dan bahwa berita ini harus disaksikan kepada seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes kita menemukan 4 kali Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, di mana pada pagi-pagi hari ketika para perempuan datang dengan maksud untuk merempahi jenazah Yesus, pintu kubur telah terbuka, penjaga-penjaga prajurit Romawi ketakutan dan dikatakan kubur kosong. Petrus, Yohanes masuk ke dalam kubur dan mereka lihat bahwa memang yang ada hanyalah kain kafan dan juga kain pelu, tetapi jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena
Dan Yesus sendiri berbicara kepada dia bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Juga Bapak Ibu, yang kedua adalah di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 23 sampai 23. Di mana Yesus menampakkan diri kepada 10 orang murid. Yudas Iskariot sudah bunuh diri. Thomas tidak hadir, tinggal 10 orang. Dan kita tahu kisah itu sangat menarik oleh karena membuktikan bagi para murid bahwa apa yang Yesus katakan bahwa dia mati dan dia akan hidup pada hari ketiga telah terbukti. Demikian juga Bapak Ibu, teks yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-24, satu peristiwa khusus kepada para murid, khususnya kepada Thomas. Itu sebabnya tema kita pada pagi hari ini adalah iman Thomas. Bapak Ibu Saudara, memang kita sering mendengar kisah tentang Thomas. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bernama Thomas, punya teman bernama Thomas. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya nama Thomas, teman bernama Thomas, itu nama yang sangat alkitabiah. Tetapi memang Bapak Ibu seringkali orang mengkaitkan Thomas dengan kisah ini, di mana Thomas disebut seorang peragu. Thomas yang tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu, mari hari ini kita melihat kisah ini dalam tema iman Thomas. Bapak Ibu Saudara, kisah Yesus bangkit dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 diceritakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah para murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Peristiwa ini terjadi Bapak Ibu pada malam hari, yaitu hari pertama dalam setiap minggu, yaitu hari Minggu. Jangan lupa hari Minggu adalah hari di mana Kristus dibangkitkan. Kita tahu Sabat Yahudi jatuh pada hari Sabtu, dan Minggu itu adalah hari pertama dalam setiap minggu di mana Kristus bangkit. Nah, pada saat para murid berkumpul di satu rumah, terkunci, tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam ayat 20, Yesus menunjukkan tangannya, ada bekas paku. Yesus menunjukkan lambungnya, ada bekas tombak. Dan ketika para murid melihat itu dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan dalam ayat 21 Yesus berkata demikian, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Sayangnya Bapak Ibu, di malam itu seorang murid bernama Thomas tidak hadir. Di dalam ayat 24 berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Sayang sekali Bapak Ibu, Thomas seperti seorang yang ketinggalan berita. Para murid dengan sangat senang menceritakan, oh kami sudah melihat Yesus, Yesus sudah benar-benar bangkit. Dalam ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah Bapak Ibu, bayangkan kalau kita menceritakan satu pengalaman yang sangat istimewa kepada sahabat kita. Wah, kami sudah melihat ini, kami sudah ketemu ini. Dan orang ini Bapak Ibu dengan sangat dingin menanggapinya dan bilang, wah kalau saya tidak ketemu langsung, kalau saya tidak bercakap langsung, saya nggak percaya. Pasti kita yang bercerita juga menjadi hamba rasanya Bapak Ibu. Jadi para murid di sini tidak dicatat kelanjutan kisahnya, tetapi kita yakin mereka sebenarnya sangat senang berbagi kisah di mana mereka sudah melihat Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, bagi kita mungkin Thomas seorang pembawa masalah. Bagi kita mungkin Thomas seorang peragu. Bagi kita Thomas atau Didimus seorang yang terlalu sulit untuk mempercayai sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ada dalam posisi Thomas, saya yakin sebagian besar kita mungkin akan bersikap sama. Kita tahu bahwa Thomas sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, dia adalah murid yang setia. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita bertemu paling tidak ada 3 kali di mana Thomas menyampaikan pendapat pandangannya tentang Yesus. Kita ingat sekali suatu waktu ketika Yesus akan pergi ke Betania
untuk mengunjungi Lazarus yang sudah mati. Di sana kita ingat sekali apa yang Thomas katakan. Ayo mari kita pergi ke sana. Kita sekalian mati bersama-sama dengan dia. Thomas bukan seorang murid yang lemah. Dia seorang murid yang sangat terpaut pada Yesus, mengasihi Yesus, menghormati Yesus. Bahkan dia juga siap mati seperti Petrus. Kita juga ingat di dalam satu kisah di mana Thomas berkata kepada Petrus, bagaimana kami tahu jalan, Thomas berkata kepada Yesus, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan Yesus menunjukkan kepada dia satu ayat yang sangat masyhur yang sering kali kita ulang. Bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini kalimat disampaikan Yesus untuk menjawab Thomas. Artinya Bapak Ibu, dari keraguan seperti Thomas, kita sebenarnya mendapat banyak hal-hal yang baru karena apa yang dipikirkan Thomas, apa yang dirasakan Thomas, pertanyaan-pertanyaan Thomas adalah pertanyaan-pertanyaan kita juga. Bapak Ibu Saudara, 8 hari kemudian, dalam ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, Thomas di dalam keraguan ini selama 7 hari. Baru pada hari ke-8 atau hari pertama dalam minggu itu hari Minggu, kembali Bapak Ibu, baru Yesus menjawab keraguan dia. Dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, kisah ini sama dengan peristiwa di mana Yesus menampakkan diri pertama kali kepada 10 murid. Di tempat yang sama, dengan cara yang sama, kata-kata yang sama. Tetapi di dalam ayat 27 ada satu kalimat yang khusus Bapak Ibu untuk Thomas. Yesus berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus tidak sedang memarahi Thomas. Yesus juga tidak sedang berusaha memaksa Thomas untuk mempercayai dia. Justru kita melihat di sini ada belas kasihan Yesus kepada Thomas. Tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri dan berbicara seperti ini, Yesus memanggil Thomas kembali untuk mempercayai bahwa semua hal yang sudah dia dengar selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Apa yang Thomas sudah dengar bahwa Yesus akan ditangkap, dibunuh, lalu hidup pada hari ketiga ini sudah benar-benar terjadi. Jadi Yesus menyampaikan ini, memanggil Thomas kembali untuk percaya penuh hanya kepada dia. Bapak Ibu Saudara, reaksi Thomas di dalam ayat 28 menjelaskan kepada kita bahwa Thomas dari seorang yang ragu, dia kembali beriman penuh. Dia berkata demikian, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, perkataan Thomas ini adalah satu pernyataan dari isi hatinya. Dan kita tahu Yesus tidak menolaknya. Yesus tidak meralatnya. Yesus tidak berkata, oh jangan, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Yesus menerima sepenuhnya pengakuan Thomas. Dan Tuhan tahu isi hati Thomas yang terdalam, bahwa dia benar-benar mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Ayat 29 kemudian Yesus berkata kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Thomas ini, apa yang dapat kita jadikan bagian kita secara pribadi? Yang pertama adalah, Tuhan Yesus ingin agar kita tahu dan percaya bahwa ia benar-benar telah mati, bahwa ia telah disalibkan, dan bahwa ia telah benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dari apa yang Yesus katakan dalam ayat 27 tadi dikatakan, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus ingin kita percaya bahwa ia benar-benar telah mati dan bahwa ia telah benar-benar bangkit. Kalaupun ada ajaran lain Bapak Ibu, pemahaman yang berbeda, orang menolak bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus ingin agar kita benar-benar percaya bahwa ia telah disalibkan dan benar-benar bangkit. Karena Bapak Ibu, fakta ini
menentukan akhir kekekalan kita. Karena hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kita mengalami pengampunan dosa dan jaminan kehidupan yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu, melalui kisah ini Yesus ingin menyatakan kepada kita secara jelas bahwa Ia adalah Tuhan dan Allah sebagaimana pengakuan Thomas. Waktu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus tidak meralatnya, dia menerimanya. Dan kita tahu Bapak Ibu, sepanjang Yesus mengajar pada murid, Ia secara jelas menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat secara cepat untuk menegaskan bahwa Yesus sendiri pun, meskipun Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan tujuannya datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, tetapi dalam pengajarannya berulang kali Dia menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, mari membuka Yohanes pasal 5. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat 17 dan 18. Saya akan membaca untuk kita Injil Yohanes pasal 5, ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah Allah, sembahlah Aku. Bapak Ibu, secara jelas firman Tuhan berkata, Yohanes 5 ayat 17 sampai 18, bahwa waktu Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya, Dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Mari Yohanes pasal 10 ayat 30, firman Tuhan berkata demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi pendengar Yesus pada waktu itu tahu. Pada waktu Yesus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itulah yang membuat mereka ingin melempari Dia dengan batu. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Ayat 57 dan 58 firman Tuhan berkata demikian. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Bapak Ibu Saudara, kita tahu rentang antara Yesus dan Abraham itu sangat jauh. Dengan Yesus mengatakan sebelum ada Abraham bahwa Yesus sudah ada. Yesus mengatakan bahwa Aku kekal sebelum ada manusia termasuk Abraham. Yesus adalah pribadi anak dalam surga mulia. Demikian juga Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Yohanes pasal 17 ayat 5 berkata demikian. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah Aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan kepada Bapa bahwa biarlah Ia dipermuliakan dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus di hadirat Allah sebelum dunia ada. Apa artinya Bapak Ibu? Sebelum dunia ini ada, Yesus pribadi anak, Allah yang kekal ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, selain pernyataan Yesus secara langsung, kita juga tahu bahwa dari tindakannya, di mana Yesus mengampuni dosa. Dalam Lukas pasal 5 ayat 24 kita tahu Ia mengampuni dosa. Bapak Ibu, manusia, nabi tidak mungkin mengampuni dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Pada waktu Yesus mengampuni dosa, Dia menyatakan bahwa Ia adalah pribadi Allah yang memiliki hak, kuasa untuk mengampuni dosa.
Yang kedua Bapak Ibu, dia juga menerima penyembahan. Dalam Matius 14 ayat 33, Yesus menerima penyembahan. Dan waktu ia menyatakan bahwa ia menyertai kita sampai selama-lamanya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita tahu ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Nabi manapun Bapak Ibu akan mati, pemimpin agama akan mati dan tidak akan dapat muncul lagi Bapak Ibu. Tetapi Yesus pada waktu dia kembali kepada surga, dia berkata, ia menyertai kita sampai akhir zaman. Menggambarkan eksistensinya Bapak Ibu. Kehadirannya sampai kekekalan. Itu menyatakan Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang lain bahwa Yesus akan datang pada akhir zaman juga secara jelas mengungkapkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas jalannya sejarah dunia. Dengan demikian Bapak Ibu, pernyataan dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, di mana Yesus menerimanya secara penuh, juga harus muncul dari hati kita terdalam, bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah satu-satunya yang layak untuk kita tinggikan dan muliakan. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah melalui kisah Thomas ini, tergenapilah dalam ayat yang ke-26 dikatakan, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, kita percaya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, maka kita juga mengalami kasih Allah. Dan kita percaya kepada Allah bukan oleh karena kita melihat Allah. Kita dapat percaya kepada Yesus bukan karena kita telah melihat Yesus secara langsung. Tetapi genaplah apa yang firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukankah orang itu adalah saya, Bapak Ibu? Kita yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tapi kita telah percaya, kita mengasihi Dia. Kita mengalami kekuatan setiap hari bersama-sama dengan Dia dan kepastian-kepastian dari Dia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita hari ini, kiranya kita hidup karena percaya, bukan karena hanya melihat. Kita jangan meminta bukti tambahan Bapak Ibu. Kiranya salib dan kubur kosong senantiasa meneguhkan kita bahwa Allah yang mengasihi kita telah menyatakan secara jelas. Kalau Bapak Ibu sakit, mengalami persoalan kehidupan, jangan kita pernah meragukan kasih Tuhan. Kalau kita ada harapan-harapan, kita sudah berdoa sekian lama, kita merasa belum ada jawaban. Kita jangan pernah berkata, Tuhan kalau Engkau ada, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan kalau Engkau ada, jawablah saya. Bapak Ibu, cara seperti ini adalah sesuatu yang sangat merendahkan kasih Tuhan. Kita orang percaya yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Dan kubur kosong, satu jaminan, ada harapan besar untuk kita tentang surga. Maka sudah tidak seharusnya lah untuk menghadapi hal-hal yang sederhana dalam hidup. Termasuk kesakitan kita, kesulitan-kesulitan kita secara keuangan. Bahkan dalam situasi yang sekarang ini, kita seolah-olah meminta satu bukti tambahan dari Tuhan. Setiap hati kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau mengasihi saya? Setiap kali di hati kita mungkin muncul, Tuhan, apakah Engkau memperhatikan hidupku? Ingatlah salib, ingatlah kubur kosong, percayalah, jangan undur dari iman, setia sampai akhir kehidupan, karena hal terbesar, hal terbaik, Yesus sudah beri kepada saya dan engkau, yaitu keselamatan dan juga kepastian surga. Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda syukur dan respon kita untuk kebenaran firman, mari kita menyanyikan Kemenangan Iman nomor 197. Kemenangan Iman nomor 197 Bapak Ibu. Setelah kita diselamatkan, kita tahu bahwa Tuhan memberi kepada kita dorongan yang kuat untuk mengisi hari-hari kita dengan senantiasa percaya kepada Dia. Kemenangan Iman nomor 197, aku tahu yang ku percaya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
Aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal juru selamatku. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya kami orang yang tidak melihat, tetapi kami telah mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, pribadi yang paling mengasihi kami dan menyatakannya dengan jelas di kayu salib, sehingga jiwa kami diselamatkan dan hidup kami yang singkat di dalam dunia memiliki harapan. Kalau surga Tuhan sudah jamin, pemeliharaan sepanjang hidup Tuhan jamin, maka sepanjang hidup biarlah kami senantiasa percaya bahwa apa yang telah kami persembahkan di dalam tangan-Mu, yaitu hidup jiwa kami dan panggilan kami, tugas-tugas kami, semuanya di dalam kendali Tuhan. Kiranya hari ini jikalau ada hati yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Jikalau ada yang mungkin hampir undur dari iman, meragukan akan Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, Tuhan bawa kembali hari ini supaya mengalami pemulihan hidup secara rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan diberkati oleh-Mu, agar supaya persembahan menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami ya Tuhan, yang telah memberikan dengan sukarela. Ini doa persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang Mulia. Kau diberi selamatan, tebusan yang besar, ya itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus padamu, soraklah tinggi tunggulnya hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang ke
jatuh dan lemah, hai tolonglah dan jangan kau lepas baik padanya, kau peringatkanlah kasih-Nya pelepas. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantik jatuh. Nikmatku yang engkau rasalah, baik ceritakan kepada dunia, gak bekerja terus dan jangan tawarlah hingga malam lenyap. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantik jatuh. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Aprianto. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, saya akan membaca saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu ini, bahkan hari ini. Kita bersyukur bersama dengan mereka dan saudara yang berulang tahun. Saya akan membaca nama-nama saudara. Yang pertama, Delima Eli Santi Putri, Saildi Apriandi, Pesia Kinanti Fing, Eliasar Ensu, Erina RC, Henry Malcolm, M. Suprato, Grace Nepia, Luna Agatha Ensu, Rapa Aditya Pratama, Gun Otnel, Siti Rahma, Marcel Alparo, Harmidi, Aurelia Quentinisa Putri, Timotius Encuk, John Usad, Langet Tingai, Erni Unya, Yones Albert Aprianus Yotam, Calvin Chandra Winata, Leon Kasang, Ismail Tagwa, Esther Apriati, Aprianus, Erna Maya Laing, Laura Karis Monica Pani, Willy Jawara, Yosua, Nintia Mibi, Yeni Christine. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu, bahwa Engkau telah menolong dan menyertai kami ya Tuhan dalam minggu yang berlalu ini. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat meluangkan waktu di tengah situasi sulit yang kami alami saat ini ya Tuhan, dengan penyebaran atau wabah virus corona. Tapi kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan karena kami dapat menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, sehingga firman-Mu juga kami dapat dengar, dapat memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau telah menolong mereka dari kehidupan mereka ya Tuhan, hari demi hari. Hingga pada saat ini Tuhan mereka berulang tahun, bersyukur atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau menolong mereka terus-menerus dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menolong mereka dalam hari yang sudah berlalu. Engkau memberkati, menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, untuk bangsa dan negara kami
keberadaan kami di Indonesia ini Tuhan. Engkau tolong dan pimpin pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, menyertai mereka, mulai dari pusat hingga kepada gubernur, bahkan kabupaten dan kecamatan, desa, bahkan RT sekalipun ya Tuhan. Engkau menolong mereka dalam menjalani tugas yang telah Engkau percaya bagi mereka. Beri hikmat bagi mereka ya Tuhan, dan kemampuan bagi mereka untuk memimpin kami dalam bangsa ini. Terutama ya Tuhan, Engkau beri hikmat, kemampuan bagi mereka untuk membawa kami dalam situasi sulit ini Tuhan, sehingga ada jalan keluar yang Engkau berikan, menolong dan menyertai kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh masyarakat-Mu juga ya Tuhan dalam kehidupan ini. Beri perlindungan, beri penyertaan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah pikiran-pikiran positif yang muncul dalam hati kami, biarlah kami hanya memandang kepadamu, terutama jemaat-Mu Tuhan, dalam menjalani kehidupan Engkau memberkati. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan menolong mereka dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati, mungkin ada yang berbaring di rumah, ada yang di rumah sakit. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sakit menahun, bahkan yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Sapuk Ding, Penny Agunawan ya Tuhan, Reson Epata, Peri Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelel Lasa, Jan Janing, Pawing, Balu Long, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomeus, Uring Ipoy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paran, Ira Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Depi Sung, Dewi Syana, Pelusan, Amos Ding, Yohana, Jalung, Peliben, Ajang, Bilung, Lestari, Martiana Arek, Yusuf Bawan, Erni Sultan, Erna Sung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Eliading, Bungan Tadan. Kami menyerahkan mereka di tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan menyertai mereka dalam kehidupan. Memberkati ya Tuhan. Biarlah mereka memperoleh sukacita, memperoleh kekuatan dan pertolongan Tuhan mereka rasakan dalam kehidupan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang merawat, yang menjaga mereka, beri kesabaran, beri ketenangan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga tetap berdoa untuk program-program dalam jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, terutama program penginjilan. Kami tetap serahkan semua program penginjilan di tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai, baik yang dilakukan oleh Gereja Kemah Injil Pusat, wilayah, bahkan di jemaat ya Tuhan, Engkau pimpin. Dana-dana yang dibutuhkan dalam penginjilan ini ya Tuhan, Engkau memberkati, buka jalan. Dan setiap pribadi yang mau menyumbang untuk penginjilan, memberi persembahan untuk penginjilan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk pembangunan di dalam gedung gereja kami ya Tuhan di tempat ini. Terutama gedung gereja yang dibangun di Jalan Sengkawit ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembangunan ini. Panitia yang bekerja, Engkau menolong dan menyertai mereka. Beri kemampuan bagi mereka. Buka jalan ya Tuhan. Dana yang kami butuhkan beri kecukupan. Kami berdoa juga untuk tukang yang sedang bekerja. Beri kemampuan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan 2 unit rumah dinas asisten di Jalan Jelarai Raya ya Tuhan. Kami berdoa sedang dibangun. Engkau memberkati juga ya Tuhan, kami juga membutuhkan dana di sana. Beri kecukupan ya Tuhan. Biarlah semua dapat terlaksana dan selesai tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kami juga tetap memohon pertolongan-Mu untuk penyelesaian atau pelunasan pembelian tanah yang ada di Jalan MT Haryono ya Tuhan. Engkau memberkati cicilan kami buat setiap bulan 35 juta. Kami membutuhkan dana yang cukup besar dalam pelunasan ini Tuhan. Engkau memberkati juga. Kami berdoa untuk orang-orang yang siap untuk membantu berpartisipasi dalam hal ini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami kembali kepada ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, menolong. Kami bersyukur karena sudah memberikan persembahan.
Mungkin ada yang memberikan persembahan persepuluhan, ada yang beri persembahan ucapan syukur, keluarga yang Kau berkati ya Tuhan. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di surga ya Tuhan, sehingga kami boleh berkat di dalamnya dan dapat memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sepakat kami yang kami persembahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang terjadi sekarang, yakinlah Bapak Ibu, penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi orang yang percaya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan yakinlah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Engkau Allah yang berkuasa. Dan Engkau telah mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau pasti beri yang terbaik dalam kehidupan kami, tepat pada waktunya. Kami bersyukur kepadamu Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami, dari awal hingga dapat berakhir ya Tuhan. Kiranya pujian telah kami nyanyikan, firman yang telah kami dengar yang menguatkan kami ya Tuhan, dan persembahan telah kami berikan.
Doa yang telah kami panjatkan ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu di sorga, sehingga kami memperoleh berkat di dalamnya. Kami akan pulang dari tempat ini, Engkau menyertai dan lindungi kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam kehidupan kita dari sekarang ini sampai Dia akan menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Puji Tuhan. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Shalom.